Oke, welcome back to our channel, sahabat superhero. Kita balik lagi di podcast keberapa ya? Podcast selanjutnya, yaitu kita akan membahas terkait spesialisasi dalam bidang pekerjaan di digital marketing, yaitu adalah social media specialist. Gitu. Kali ini kita bakal ngulik-ngulik nih Mbak Merah terkait apa saja sih gitu yang dilakukan oleh konten atau sosial media spesialis gitu. Kita bakal kulik-kulik ya terkait perjalanannya selama di profesi yang telah digeluti selama berapa tahun, hampir 3 tahun ya. Oke, boleh perkenalkan dulu Kak Amira dan kamera. Alhamdulillah Mira, aku di Sofia sebagai social media specialist. Oke, thank you. Bakal ngobrol apa nih kita kali ini? Udah berapa tahun sih Amira di sosial media? Di sosmed, kalau untuk pekerjaan saya dibilang 2 tahun. 2 tahun. Sama untuk journey nyelami atau interestnya itu sekitar 2000 berapa ya? Misalnya 2016, yes, 18, 17, benar-benar. Oh, udah mulai. Oke. Udah mulai. Di pertama kali mulai langsung ke sosmed atau ngulik-ngulik dulu, freelance dulu kah? Atau langsung di-hire sama perusahaan gitu? Kalau untuk pertama sebenarnya lebih ke ngulik sih, karena dulu itu sempat jadi pokoknya kan dulu kuliah ikut himpunan mahasiswa. Oke. Ya. Terus di situ tuh dimasukin ke divisi Kominfo. Kominfo. Ya. Terus di situ baru sih di situ disuruh dikasih tanggung jawab buat megang sosmednya. Jadi di situ mulai deh ngulik-ngulik cara bikin konten gimana, produksi video gimana, konten yang menarik buat si himpunan ini tuh kayak gimana gitu audiensnya. Nah, pertama kali mulai kerja yang profesional ya, maupun itu freelance ataupun sudah tetap kontrak sebagai pegawai, itu di mana pertama kali? Kalau pertama kali kerja, berarti kalau bisnis enggak sebenarnya. Oh, bisnis juga boleh gitu. Sekarang kan yang menghasilkan profit, menghasilkan ini ya apa namanya pendapatan Ya. gitu. Kalau untuk pertama kali, karena waktu itu tuh pas lulus tuh 2020, pas lagi COVID. Jadi tuh waktu itu sama teman bikin bisnis kecil-kecilan. Oke. Sama sih sebenarnya kayak gitu sebenarnya, tapi lebih ke buat wisuda. Oh, buat wisuda. Ya. Boneka-boneka gitu ya? Akrilik sih. Akrilik? Kayak gue pernah Iya. lihat di Instagram ya. Akrilik dari situ 2 tahun lah berjalan, dari mulai modal 400.000 sampai omset sampai 30 juta rupiah. Oh iya, please. Oh, generasi. Terus dari situ karena melihat perkembangan bisnis juga udah apa ya, udah nggak oke seperti sebelumnya, karena kan sebelumnya karena didukung apa ya, karena momennya lagi mendukung gitu, karena itu lagi COVID. Terus tuh orang-orang lebih sering ngasih langsung ke orangnya, jadi kita perantaranya aja sih itu. Terus jadi pas itu COVID udah better, terus dari itu udah mulai bosan juga sama kerja di rumah terus sampai 2 tahun. Terus dari situ mulai masuk kerja waktu itu pertama di agensi langsung ya, langsung di agensi di Pulau Benu. Agensi hampir 1,5 tahun, 2 agensi. Sebelum masuk ke dunia kerja ya, maksudnya kerja sama orang. Iya. Jadi sempat bisnis ya. Nah itu karena sudah menurun ya, akhirnya tidak bosan gitu, atau memang ya Amir tuh memang jiwanya memang belum mau menguatkan untuk buka usaha sendiri gitu, memang pengen kerja gimana? Kalau waktu itu karena belum punya pengalaman kerja juga sih, karena kan habis kuliah langsung ngejalanin bisnis itu. Jadi terus teman-teman tuh sebagian udah pada yang kerja gitu, jadi kayak ada rasa penasaran gimana kerja di luar sana,
sama lingkungannya atau karyawannya yang bisa di benefitnya yang bisa dia dapetin. Karena pas di rumah tuh benar-benar fokus sama bisnis itu saya main tuh benar-benar jarang, jadi lebih mikirnya lebih baik ngerjain bisnis ini dibandingkan main gitu. Jadi sebenarnya dibilang balance juga sebenarnya enggak gitu. Jadi sebenarnya karena menurun juga bisnisnya itu, terus sama partner-partnernya juga udah mulai jenuh juga sih, sama karena balik lagi belum punya pengalaman kerja sama orang lain sih gitu sih. Guys, berarti itu di tahun berapa tuh Amira udah mulai ya seperti sama orang 2022 awal 2022. cuma dari tapi sebelum pas katanya tuh pas bis itu berarti bisa nggak sih diklaim gitu kalau misalkan dari itu kan berarti ngambil orang atau nginit sendiri kalau sendiri Iya. bikin sendiri benar-benar gitu. Bikin sendiri benar-benar dari packaging, terus kan ini kan ada penyakannya itu ya yang kayu itu tuh benar-benar gaji sendiri. Oh iya. Ya, jadi benar-benar sendiri, semua dilakuin sendiri. Oh oke. Berarti produksinya pun sendiri ya? Iya, produksi sendiri benar-benar. Kan waktu itu kedua doang partnernya. Yang satu daerah Cibinong, jadi kan benar-benar lagi COVID juga, jadi bisa paling ketemu seminggu sekali buat ngadain barang kalau ada yang perlu COD atau segala macam. Jadi kalau untuk produksi sendiri kita dibagi gitu. Oh itu open PO berarti ya? Open PO. Oh oke. Dari situ kurang lebih berapa bulan itu untuk menjalani bisnis ini? Menjalanin hampir 2 tahun tadi kurang lebih. Karena ini yang benar-benar gongnya itu di tahun 2021 benar-benar full banget. Terus kenaikan pendapatannya juga oke banget. Jadi kenapa makanya lagi fokusin di bisnis itu karena lagi meyakinkan, terus momennya juga pas banget lagi top gitu. Around 30 ya tadi ya? Iya. Jadi sebulan? Sebulan. Wow. Padahal bisa diserusin lagi tuh soalnya. Iya, sebenarnya bisa banget, cuman sayangnya partnernya juga udah punya kesibukan masing-masing gitu. Terus nggak punya waktu ketemu juga, atau misalkan intinya waktunya momennya kurang pas. Sebenarnya pengen banget dilanjutin, cuman kayaknya momennya kurang pas. Terus banyak hal soalnya yang mesti kita isbalin. Oke. Dari selesai bisnis itu kerja di agensi sosmed. Iya, itu. Sosmed. Kenapa gitu? Kenapa di sosmed dan kenapa akhirnya dari agensi kan biasanya juga beberapa kali mereka melihat kualifikasinya cukup spesifik gitu. Kalau udah dari sosmed ya lo harus bisa gitu. Nah itu belajar dari mana saat ini? Oke, kalau misalkan Sambil benar kamera ya, lanjut. From misalkan belajarnya dari mana, balik lagi sih karena waktu pas interview juga sempat ditanya pengalamannya dari mana bisa ngelola sosmed atau bikin konten, intinya dasarnya basicnya. Jadi kalau misalkan dibilang pengalaman bisa membawa yang dari himpunan mahasiswa itu himpunan jurusan, karena punya basic buat bikin konten kayak gimana, walaupun bisa dibilang kontennya masih receh banget, masih jauh banget dari standar konten seharusnya. Jadi di situ dikasih kesempatan sih sebenarnya buat belajar lagi, ngulik lagi itu, at least punya basicnya. Mungkin semakin kesini orang-orang tuh ya semakin edik ya terkait sosial media ya. Betul. Apalagi mungkin terkait Twitter, X ya sekarang, atau Instagram gitu, atau beberapa platform lain. Mungkin kalau di Facebook tuh di luar negeri juga mulai emang tetap konsisten gitu, banyak marketnya gitu. Nah, seberapa pengaruh sih sosial media itu untuk meningkatkan wajah sebuah brand gitu terkait customer gitu? Seberapa ngaruh banget? Pasti ngaruh banget. Karena kalau misalkan ada brand yang nggak punya sosmed sama brand yang punya sosmed itu pasti beda banget.
yang nggak punya sosmed yang beli itu aja, tapi yang kalau yang punya sosmed kan bisa nge-reach orang dari luar kota, luar negeri, orang yang nggak tahu ternyata produk ini ada di dunia tuh ternyata emang ada gitu yang mereka butuhin gitu. Jadi dibilang pengaruh besar banget sih karena pasarnya pasti udah beda. Jadi kita bisa bersaing lebih banyak untuk si produk ini dan brand ini sih gitu. Jadi memang ya pengaruhnya juga cukup banyak gitu ya terkait gimana orang mengenal brand A, brand B, brand C. Iya. Tapi ada nggak sih di sosmed tuh persaingan konten yang kreatif atau memang ya nggak semuanya konten tuh harus kreatif gitu. Misalnya kan banyak banget ya, maksudnya kayak editnya bagus, segala macam dan lain-lain, terus out of the box gitu. Kadang juga brandingnya kemana, akhirnya ternyata dia nge-branding brandnya gitu. Nah itu tuh perlu nggak sih semua brand atau semua industri itu kayak gitu? Atau ya nggak apa-apa flat aja, karena beberapa industri itu ya tidak membutuhkan itu gitu. Iya. Gimana? Oke, sebenarnya dibilang butuh atau enggak tergantung lagi sih Kak. Kan itu kan balik lagi kreativitas ya. Jadi kalau misalkan nggak audiensnya nggak mau bosen, audiensnya nggak mau hilang, nggak mau kabur dari kita mau nggak mau harus punya hal kreatif gitu, hal-hal yang out of the box yang bisa kita kelola dari konten tersebut biar jadi mereka tertarik lagi gitu buat sama produk kita atau brand kita gitu. Jadi sebenarnya hal itu bisa dibilang mempertahankan eksistensi kita juga di sebagai brand tersebut gitu ya Kak. Apalagi kan kemarin baru banget tuh rame yang iklan Netflix yang Avatar. Oh iya benar. Out of the box banget ya. Iya. Yang dimana benar-benar orang-orangnya juga yang lagi rame sekarang kayak Ganta, Mimi Perry, terus pesulap merah gitu. Terus sama Sad Boy. Iya sama Sad Boy kan itu benar-benar relate ya sama yang mereka sebagai figurnya gitu ya. Iya. Jadi kan itu buat kita tertarik gitu ya sama Netflix gitu. Jadi sebenarnya penasaran nih sama Avatar gimana sih sebenarnya ceritanya gitu, atau sebenarnya gimana sih sebenarnya kelanjutannya gitu kan. Itu jadi buat kita penasaran yang tadinya orang biasa aja sama film Avatar, tapi pas ngeliat iklan itu kan jadi punya rasa penasaran lebih ya. Sebenarnya itu sih yang bikin kita sebagai brand harus melakukan hal itu sih sebenarnya. Oke, dari effort yang dilakukan oleh setiap brand ya di sosial media gitu. Ini sebenarnya ya kalau dari dari beberapa company itu sebenarnya yang diinginkan itu adalah kalau di sosmed ya reach-nya yang banyak atau ternyata harus ke arah conversion-nya tuh harus jelas juga gitu. Sebenarnya kalau dari anak-anak sosmed tuh apa sih gitu buat pikirnya gitu, atau misalkan yang biasa dilakukan tuh kita tuh bisa sampai sini aja gitu. Kalau misalkan dari anak sosmed yang pasti sih yang hal pertama pasti nggak jauh dari konten ya. Gimana kita ngebangun si brand ini dengan konten yang kita punya. Balik lagi kayak misalkan orang nggak tahu ada produk ini, tapi dengan konten kita yang kita buat jadi orang tahu ada produk ini, harus belinya kemana, pasarnya kemana gitu. Terus kalau misalkan pernah dengar sama hal yang gimana sih anak sosmed gitu bikin konten tapi nggak nge-reach out ke sales gitu. Itu pernah juga tuh pernah baca hal itu. Sebenarnya itu jadi bukan pertimbangan sih, jadi keresahan lagi sih, balik lagi sebagai anak sosmed gitu. Sebenarnya perlu gak sih konten yang kita buat tuh harus nge-reach ke sales gitu. Karena kan pasti perusahaan mintanya itu kan. Yes, betul. Gimana sih kayak gue udah nge-hire lo tapi nggak nge-reach ke sales, apa gunanya gitu. Konten gitu. Sebenarnya jadi keresahan sendiri sih sebagai anak sosmed, kayak harusnya gimana sih ya, harusnya kayak ada batasan. Karena kan pasti kalau gue ya mikirnya kalau gue bikin konten ya udah gitu sekedar bikin konten. Kalau misalkan sales kan pasti ada orangnya lagi gitu, balik lagi gimana cara mereka ngejualin produknya. Tapi sebenarnya sih kalau bilang harus nge-reach sih, kalau gue pribadi harusnya ada gitulah dari sebagian konten yang gue buat gitu. Cuman dibilang udah ada atau belum, gue masih belum tahu karena gue pun masih ngeriset hal itu sih Kak. Kayak sebenarnya butuh gak sih atau gue punya cara jalannya gimana bisa nge-reach ke sales gitu sih.
masih jadi keresahan gue sendiri lah gitu sebagai anak sosmed. Terkait ini, tapi kan tetap ada ya Mira, maksudnya tetap ada irisannya untuk mengarah ke sales atau untuk kan kita berada di area awareness dan consideration gitu kan, yang dimana ketika orang melihat wah ternyata kayak gini ya, ternyata ada produk kayak gini terus bagus juga, dan apalagi kalau dia tertarik gitu kan dengan konten yang dibuat gitu kan, dan tim marketing gitu, itu juga akan membuat orang untuk kepo gitu kan, untuk datang ke platform mana gitu yang kita sediakan gitu kan, untuk melakukan salesnya gitu. Nah, terkait ini pernah ada nggak cerita-cerita gitu ketika di perusahaan yang sebelumnya gitu, atau misalnya ketika kerja gitu tuh ada apa sih cerita yang menarik ketika kerja gitu? Maksudnya menariknya dalam artian apakah ada ketika lagi kerja hektik terus tiba-tiba timnya hilang gitu, atau misalkan ada disuruh buat konten yang belum pernah dilakukan sama sosial media sedunia gitu. Ada nggak gitu? Kalau cerita sih pasti ada sih, cuman yang satu ini masih terngiang-ngiang. Kenapa? Jadi waktu itu tuh gua diamanahin sebagai MOD manager on dati. Jadi itu intinya si agensi gue ini dapat proyekan tit gitu. Disensor ya. Dapat proyekan yang dimana emang banyak banget dan gede banget. Si brand ini cukup gede. Terus tuh gua dan teman-teman gua sebagian tim kecil ini, gue gimana ya ngomongnya, gue tak kesana. Gak apa. Jadi gue bingung lagi ngejelasinnya gimana. Intinya tuh kita bukan ditinggalin sih, kita diamanahin sama bos kita ini, yang dimana mereka melakukan perjalanan happy iya, jalan dinas yang happy ya. Terus kita tuh gue sama teman-teman gue ditinggal untuk kerjain hal tersebut, dimana gue diamanahin sebagai MOD waktu itu karena bukan mau nggak mau sih, tapi gue tuh cukup orang yang bisa dibilang punya kesadaran, karena gue udah mikir nanti kedepannya gue gimana, dan balik lagi juga buat pengalaman juga kan. Jadi gue waktu itu tuh sama teman-teman gue gimana caranya ini tuh selesai dalam waktu 1 minggu. Di situ tuh ada 3 brand, ada 3 produk, 1 brand. Untuk kebutuhannya tuh video reels sama TikTok itu tuh sekitar intinya kurang lebih 500 atau 300, intinya itu gue lupa. 300 sampai 500 video dalam 1 minggu. Iya, dalam 1 minggu. Wow. Di situ tuh jadi gue mikir banget gimana caranya ini bisa terrealisasikan dengan benar gitu, atau berjalan dengan baik lah, intinya kita udah berusaha maksimal gitu. Jadi gue tuh di situ coba nge-breakdown apa aja yang kita butuhin atau produk-produk apa segala macemnya. Gue di situ coba semaksimal mungkin lah Kak buat menjalanin amanah itu gitu. Jadi gue bikin tim lagi. Jadi satu tim ini ada sekitar 3 orang. Jadi kita tuh harus selesain 100 dalam waktu kurun 1 minggu per video. Dan alhamdulillahnya sebenarnya nggak nyampe beres sih, masih ada PR. Tapi at least gue bisa ngejalanin itu dengan baik gitu. Walaupun di tengah huru hara ya, di tengah-tengah ditinggal gitu, dengan banyak kepanikan dan banyak tanggung jawab yang harus gue jalanin, tapi gue tetap coba ngambil hal positifnya lah, mau gak mau ya. Gitu. Oke, terima kasih Amira sudah mau hadir di podcastnya Sophia ya. Thank you so much, sukses terus untuk karirnya di bidang sosial media spesialis. Ditunggu di ini podcastnya, podcast selanjutnya gitu ya.
Menarik banget teman-teman. Jadi memang di sosial media spesialis ini cukup pekerjaan cukup dinamis ya. Dari mulai bagaimana kita harus aware dengan tren yang ada gitu. Belum juga kita harus mengaitkan company kita itu tuh harus ada di industri mana gitu. Jadi ketika kita menargetkan market gitu ya, ketika kita menargetkan calon customer ataupun customer itu tuh ya kita harus tahu juga behaviornya seperti apa gitu, agar kita nggak agar tepat sasaran gitu ya, nggak kemana-mana sasarannya gitu kan. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman podcast pada kali ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak untuk Amira. Thank you. Abis ini mau kemana? Kerja lagi. Kerja lagi ya. Oke. Mantan anak agensi kerja terus.